Tahzibul Akhlak ya, penyakit hati nomor 7 memasuki bagian akhir nih. Tinggal 2 subjudulnya, subbab itu dari ittiba'ul hawa ya, mengikuti kemauan dan kecintaan terhadap sesuatu gitu ya, ittiba'ul hawa. Yang kemarin ini diulas nih karena ini amat sangat penting dia. Yang kemarin itu mudorul hawa, akibat buruk, madorot akibat buruk, celaka gitulah ya. Celakanya mengikuti al hawa itu ada 7 poin ya. Kecelakaan itu, kemadorotan yang ditimbulkan oleh mengikuti al hawa. Ya, kembali lagi ya, saya ingatkan al hawa itu adalah selain al haq. Al haq itu yang dari Allah, al hawa pasti dari manusia. Ya, al-haq itu yang dari Allah, al-hawa dari manusia, baik dirinya ataupun orang lain gitu ya, manusianya. Nah, ittiba'ul hawa ya artinya kan mengikuti apa yang dari manusia, baik dari dirinya ataupun dari orang lain. Ya, tidak mengikuti al-haq. Ada 7 poin ya yang kemarin ini hanya diulas saja nih ya, hanya disebut saja nih 7 kemadorotan, kecelakaan yang ittiba'ul hawa. 1, ittiba'ul hawa itu adalah penyebab kezaliman. Nah, kalau mengikuti al-haq masa zalim kan, logikanya kan mudah saya kira ya. Kalau mengikuti al-haq, mengikuti apa yang dari Allah, justru itu yang benar. Ya, penyebab kezaliman, penyimpangan gitu ya. Nah, kezaliman di sini bukan zalim bahasa Indonesia lagi ya. Penyebab kezaliman, kedurhakaan ya, perbuatan dosa gitu. Ittiba'ul hawa itu penyebab perbuatan dosa. Yang kedua, yang pertama tadi sababun lil jauri, yang kedua udulun anil haq, pastinya itu beralih, berpindah, berpaling ya, bergeser gitu dari al haq, dari apa yang ditetapkan, apa yang diturunkan oleh Allah. 3, dolalun an sabilillah, tersesat dari jalan Allah. 4, adamu ijabati da'wati rasul, ya, tidak memenuhi seruan dan ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW itu kan menyampaikan, menyeru dan mengajak manusia kepada al-haqnya, kepada yang benar. Yang kelima, khatmu qalbi sahibihi wa samihi wa basarihi, menyebabkan atau ittiba'ul hawa ini nomor 5 penyebab terkuncinya hati, pendengaran dan penglihatan seseorang. Ya, hati terkuncinya gitu ya, hati, pendengaran dan mata batin, mungkin bahasa kitanya ya, mata batin seseorang. Yang keenam, bu'dihi anil jannah, jauh dari surga, menjauhkan gitu ya. Ittiba'ul hawa itu menjauhkan dari surga. Ya pasti, karena di poin sebelumnya kan sudah disebutkan tersesat dari jalan Allah.
Yang ketujuh, ittiba'ul hawa itu menimbulkan berbagai macam kerusakan, baik secara individu ataupun secara kelompoknya atau masyarakat. Itunya hanya diulas saja yang kemarin ya. Ada 7 poin barusannya. Bahaya, gitulah sebutannya, madorot, bahaya, celakanya mengikuti al-hawa. Sekarang poin yang barunya atau subjudul yang baru dalam ittiba'ul hawa itu adalah al-mujahadah. Al-mujahadah itu judulnya ya. Nah, ternyata al-mujahadah ini salah satu dari 5S. Sinam. Saya orang Cikur. Al-mujahadah atau ini secara bahasa nih ya, sedikit saja nih. Mujahadah itu secara bahasa itu masdar atau akar kata dari jahada yujahidu, jihad. Nah sebetulnya jihad mujahadah itu sama, tapi supaya beda lah gitunya, supaya beda gitu dengan kata jihad. Karena kalau mendengar jihad konotasinya di kita ini sudah lain gitu ya. Kalau mendengar jihad gitu orang Indonesia itu konotasinya sudah lain. Jihad itu identik perang. Nah, padahal ini ya samanya tadinya jihad dan mujahadah itu sama sebetulnya. Itu sama-sama masdar dari jahada yujahidu. Makna sesungguhnya adalah bersungguh-sungguh. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Saya ingat dulu almarhum Ustadz Usman pernah mencontohkan jihad itu yang seperti apa. Nah, contohnya sederhana gitu ya, saat itu beliau mengatakan dah hudang subuh gitu make jihad mah moal jadi. Nah, itu jihad. Hudang subuh wae teu make jihad mah moal jadi. Biasa we ngeureun heuai. Aya ku ngeunah eta telah dan seterusnya. Terus simut deui. Tuluy we disimut deui. Nah eta kajen hudang beri peureum. Kajen hudang beri peureum gitu teh. Ka cai itu nguprak cai we kana ember balik deui ka kamar sare deui. Kalau tinggal lakuan saha eta. Ngarah disangka wudu tuluy salat beureun maksudna mah ku kolotna. Jihadnya mujahadah atau jihad sama. Nah, karena jihad itu konotasinya lain. Ini mujahadah artinya kesungguhan, bersungguh-sungguh. Nah, dalam hal ini mujahadah itu adalah kebalikan dari ittiba'ul hawa. Ya, sekali lagi nih ya, mujahadah itu adalah kebalikan dari ittiba'ul hawa. Kalau di dalam diri seseorang ada mujahadah, bersungguh-sungguh, kesungguhan, ini kan bersungguh-sungguh, kesungguhannya itu dalam hal apa? Seperti contoh yang barusan. Dah hudang subuh gitu make jihad moal jadi. Nah, kesungguhannya tentu di sini adalah kesungguhan untuk ittiba'ul haq.
Ini satu kepastian berarti, atau talazum, malah bahasa Arabnya. Talazum ya, satu kepastian. Sebutlah kita bandingkan, kita analogikan dengan benar dan salah. Tidak mungkin sesuatu itu benar sekaligus salah. Ya, tidak mungkin ini sesuatu itu salah tapi juga benar, itu nggak akan ada. Kalau benar pasti tidak salah. Kalau salah itu pasti tidak benar. Nggak mungkin ada benar sekaligus salah. Nah, maksudnya bahwa kalau seseorang itu ittiba'ul hawa, pasti mujahadahnya tidak ada. Pasti kesungguhan, artinya kan kesungguhan terhadap agama, anggaplah kesungguhan terhadap agama, kesungguhan beragamanya, kalaupun tidak ada, minim berarti. Anggaplah ittiba'ul hawanya 90%, nah berarti untuk beragamanya hanya 10%. Kalaupun tidak, kalau kafir kan, kalau orang-orang kafir yang sudah jelas mereka itu jelas menolak, mengingkari, menentang al-haq yang Allah turunkan, mereka itu 100% hidupnya itu ittiba'ul hawa. Ya, mereka itu total, berarti hidupnya itu ittiba'ul hawa, karena al-haqnya oleh mereka ditolak, diingkari, ditentang. Nah, di sini berarti nanti akan berlaku tingkat atau kadar. Berarti akan berlaku tingkatan atau kadar mujahadahnya seperti apa. Bisa jadi ya tidak. Kalau kita bicara seperti sahabat gitu ya. Sahabat kan yang kebetulan kan kemarin dalam bab kitab Riqaq ya, dalam kitab Riqaq yang hari Jumat kemarin, pembahasannya tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, serta mereka itu atau bagaimana mereka itu orang-orang yang anti keduniaan, disebutnya ya watakhallihim anid dunya. Nah, ini atakhallihim anid dunya itu artinya mereka itu total tidak ada unsur al-hawa di dalam hidup mereka. Kalau orang kafir itu total hidupnya mengikuti al-hawa karena al-haqnya ditolak. Kalau Rasulullah SAW dan para sahabat ya sebaliknya, mereka ini total hidupnya itu ittiba'ul haq gitu, mengikuti al-haq, al-hawanya disingkirkan. Tidak ada sekecil apapun lah gitunya, apalagi Rasulullah SAW kan pastinya. Karena kan ini seperti tadinya, ini seperti antara benar dan salah, tidak mungkin dua-duanya. Kalau orang sedang ittiba'ul hawa berarti dia sedang meninggalkan al-haq. Kalau seseorang mengikuti al-haq berarti dia meninggalkan al-hawa. Meskipun artinya ini maksudnya dalam satu waktu itu tidak mungkin ada bersamaan antara ittiba'ul hawa dan ittiba'ul haq. Kalau orang kafir total mengikuti al-hawa, Rasulullah dan para sahabat total mengikuti al-haq. Nah, selain mereka termasuk kita di satu waktu mengikuti al-haq, pada kesempatan lain masih ittiba'ul hawa. Rasanya gitu ya, kita ini masih saja ittiba'ul haq, taat iya gitu, taat, tapi di kesempatan lain ittiba'ul hawa lagi.
Bisa jadi, ini yang saya maksud, bisa jadi di antara kita ini, di antara kita pokoknya. Di dalam hidup manusia pokoknya malah ya kita lah gitu, kita ini gitunya belum atau apa memang tidak akan sanggup gitunya, belum atau apa memang tidak akan sanggup gitu kalau meninggalkan al-hawa secara total. Karena ini nih, mujahadah itu pasti ada tingkatannya. Yang mujahadah itu pasti ada tingkatannya. Kalau orang Islam yang hidupnya gitunya, kalau orang Islam yang hidupnya mengikuti orang-orang kafirnya, karena kan ada hadis yang berangkat demikian. Kalau orang-orang Islam yang hidupnya mengikuti cara-cara hidup orang kafir, bisa jadi 99,9 hidupnya mengikuti al-hawa. Kalau orang kafir total, karena al-haknya ditolak, sama sekali tidak ada yang diterima. Nah kalau orang Islam biar bagaimanapun lah gitunya, kalau orang Islam itu biar bagaimanapun mereka itu kan menerima, artinya al-haq. Agama Islam yang Allah turunkan itu dianut. Nah hanya masalahnya dalam menjalankan dan mengamalkannya. Ini yang masuklah unsur al-hawa. Kalau orang yang tidak sholat sudah jelas itu ittibaul hawa pisan. Kalau orang Islam tidak sholat jelas itu ittibaul hawa. Yang sholat bagaimana? Apa setiap orang yang sholat pasti itunya ketika dia melaksanakan sholat itu benar-benar ittibaul haq juga enggak, tetap saja masih sahun. Kenapa sahun? Nah berarti harusnya kan kalau sholat itu bagian dari yang namanya al-haq. Mengapa melaksanakan al-haq? Tapi Allah mengatakan sahun. Seharusnya sholat itu kan, ya sholat menjelas ibadahnya, sholat itu kan bagiannya salah satu lah dari yang namanya al-haq. Kenapa mengerjakan sholat masih saja celaka? Kenapa sampai sahun? Kenapa sholatnya itu tidak benar? Masa kalau mengikuti al-haq tidak benar? Karena orang yang sahun itu artinya sholatnya nggak benar berarti. Kalau sepenuhnya mengikuti al-haq kemana mungkin celaka. Kalau dengan kacamata pembahasan ini berartinya, kalau dengan kacamata pembahasan sekarang itu soal ittibaul hawa, berarti sholatnya pun itu iya mengerjakan sholat tapi tidak sepenuhnya, tidak total ittibaul hawa, ittibaul haknya dalam melaksanakannya. Tetap saja ittibaul hawa itu celaka meskipun sedang mengerjakan sholat. Meskipun yang dikerjakannya itu sholat, tetap saja kena dan celaka. Ittibaul hawa itu celaka. Ini pantas kan kalau ada ayat fawailul lil musallin. Ya kita melihatnya ayat tersebut dengan kacamata pembahasan sekarang kan ada ittibaul haq, ada ittibaul hawa. Ittibaul haq itu pasti benar dan selamat. Kalau ittibaul hawa pasti salah dan celaka kalau ittibaul hawa. Seharusnya kan ini kan seharusnya gitu ya. Kalau mengerjakan sholat itu sedang menjalankan, sedang mengerjakan salah satu bagian dari al-haq. Harusnya kan benar dan selamat. Ini malah ayat itu kan menyatakan wailun itu bukan untuk yang tidak sholat. Karena kalau yang tidak sholat itu jelas, itu sangat jelas. Tentu yang kita katakan tidak sholat itu kan orang Islam ya. Kalau orang kafir tidak sholat maka pasti itulah orang Islam tidak sholat. Nah tidak sholatnya itu kenapa? Karena ittibaul hawa.
Kalau ittibaul haq pasti mengerjakan. Tapi ternyata yang mengerjakan pun belum aman gitu dari ittibaul hawa. Karena banyak kan kemarin juga sudah saya sampaikannya hak-hak sholat yang harus dipenuhi semuanya dan tidak boleh ada sekecil apapun dari hak-hak sholat itu yang disepelekan, dianggap enteng. Nah ini nih semuanya harus disikapi dan dilaksanakan dengan mujahadah. Harusnya disikapi itu dan ini tentang hak-hak sholat itu ya termasuk syarat-syarat itu hak sholat. Syarat sahnya apa saja itu termasuk hak sholat yang harus dipenuhi tentunya. Nah semua hak-hak sholat itu ditanggapi, lahnya disikapi dan dipenuhi dengan mujahadah, dengan penuh kesungguhan. Nah itu baru al-haq. Baru akan terbebas gitu ya dari ancaman fawailun lil musallin. Kenapa sampai fawailun lil musallin? Kenapa gitu ya sampai masih saja celaka padahal mengerjakan salat? Kan Allah juga menjelaskan allazina hum an salatihim. Nah itu yang menyebabkan kenapa masih mengerjakan salat tapi masih saja celaka, karena sholatnya itu ittibaul hawa, meskipun anggaplah meskipun ittibaul hawanya tidak seluruhnya. Nah kembali lagi ke sini nih ya, al mujahadah sekarang judulnya. Al mujahadah ini adalah kebalikan dari ittibaul hawa. Mujahadah sendiri artinya kesungguhan. Kata lainnya yang tadi juga sudah dijelaskannya kebetulan secara kata mujahadah dan jihad itu sebetulnya sama, itu masdarnya wazan Yesus karena bahasa Arab lah poek. Sama persis sebetulnya artinya jihad dengan mujahadah, hanya di sini yang dipakai kata ini ya, bukan jihad gitu. Karena kalau jihad itu konotasinya lain. Ini kesungguhan gitu ya. Inilah kebalikan dari ittibaul hawa. Definisinya nih mujahadah itu apa? Al mujahadatu. Nah, di mana sekali lagi al mujahadah ini adalah kebalikan dari ittibaul hawa. Definisinya fatmun nafsi an hawaha fi umumil awqat. Memisahkan, membebaskan diri an hawaha dari al hawanya fi umumil awqati di seluruh waktu. Benar-benar pokoknya al hawa mah harus dibuang lah itu. Harus dibuang, di mana diri, katakanlahnya diri ini harus, diri kita ini jadi diri kita sendiri oleh kita sendiri, artinya harus dibebaskan dari pengaruh al-hawa, harus dibawa, ditundukkan sepenuhnya kepada al-haq. Dengan catatan, ialah kita anggap di dunia itulahnya, ya ini kan yang Allah inginkan, justru kan ini yang Allah inginkan dari manusia itu. Selama hidup di dunia ini manusia itu taat secara total gitulah, taat secara total kepada Allah. Adapun
ittibaul hawa dan keke ku Allah bakal dibikeun eta teh nu kitu disebut dan keke bakal kitu hirup mah ketika tuntutan Allah sudah tidak ada. Apa namanya tuntutan dari Allah teh bahasa usul fikih nanti pohon dia nyebutkan teh taklif. Taklifnya kalau di dalam usul fikih itu manusia itu disebutnya makhluk mukallaf yang dituntut, dibebani oleh Allah. Nah tuntutannya itu ya ini intinya satu, yaitu ittibaul haq secara total. Di antaranya kan ayat yang menyatakan demikian, ayat yang memerintahkan gitu ya, tunduk kepada Allah secara total itu surat kamu sabar kabar itu Al-Baqarah 208. Eta teh mujahadah, eta teh ayat eta teh. Ini eta kitu 208. Ini yang ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ah, turang tinggal di deui ayatna ngerah yakin je. Ya sebentar nih nya eta asana mah ayat 208. Benar nih 208 nih ya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Betul kan eta ada moal teh kitu atuh lawan nanti. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jadi yang disebut secara kafah itu di segala aspek, di segala sendi kehidupan, di setiap waktu. Ini tuntutan dari Allahnya seperti ini. Jadi segalanya, segala aspek, segala unsur, segala sendi itulah. Jadi sebetulnya setiap detik itu maksudnya setiap detik itu harus berlandaskan ajaran Islam. Apa sih yang sedang dilakukan? Harus berlandaskan ajaran Islam, artinya tidak keluar gitu dari ajaran Islam. Karena kalau keluar dari ajaran Islam berarti sedang mengamalkan yang lain. Landasan amalnya itu yang lain, bukan ajaran Islam. Nah kalau dalam pembahasan sekarang itu berarti keluar dari al-haq, maka yang dilakukannya itu adalah mengikuti al-hawa, nggak ada lain. Pokoknya ini antara benar dan salah ya, karena tidak mungkin benar dan salah bersamaan. Ya tidak mungkin kan antara benar dan salah itu bersamaan. Tapi ya ayat tapi nah dinya yang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kapan sih manusia berdosa? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kapan sih manusia berdosa? Berdosanya itu ketika dia meninggalkan, keluar, berpaling dari al-haq. Karena berpaling dari al-haq berarti masuk ke eta keur dosa berarti. Tadi kan tuntutannya ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Balayah kan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sementara kan hanya ada dua, kalau bukan al-haq, al-hawa. Kalau saya sebutkan tadi orang kafir total lah seluruh sendi, artinya kan seluruh sendi, seluruh aspek, seluruh unsur kehidupannya itu tidak ada yang mengikuti al-haq. Karena al-haq atau agama yang dari Allah ini, agama Islam yang diturunkan Allah ini oleh mereka ditolak. Lalu landasan hidup mereka apa? Setiap kali beramal itu landasannya apa? Bukan al-haq intinya. Ya al-hawa namanya. Kalau Rasulullah SAW, ini kan Rasulullah SAW itu kan satu-satunya kan manusia yang tidak punya dosa. Berarti pan total beliau itu kan
Total seluruh aspek, seluruh sendi, seluruh unsur kehidupannya, setiap detiknya itu apa yang dilakukan oleh beliau, landasannya itu ajaran Islam. Jadi semuanya itunya, setiap detik apapun yang sedang dilakukan Rasulullah SAW itu landasannya al-haq, dapat pahala berarti. Sampai kepada moyan wae beri cikopi harus jadi pahala, ini al-haq atau apa landasannya? Kan watak moyan kayak gitu kudu jadi al-haq atuh. Kalau Rasulullah SAW kan satu-satunya, memang satu-satunya kan, satu-satunya manusia yang tidak punya dosa, benar-benar bersih dari dosa. Itu berarti kan setiap detiknya itu selalunya, setiap detiknya itu, setiap apapun yang diamalkan, apapun yang dilakukan Rasulullah itu landasannya atau sedang mengamalkan al-haq. Kalau selain Rasulullah ada nggak? Selain Rasulullah ada nggak yang seperti itu? Nggak akan ada. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Artinya ya, makanya kapan sih manusia itu berdosa? Ketika melakukan sesuatu yang landasannya bukan al-haq. Nah, eta teh keur naon atuh? Makanya kan tidak ada manusia yang tidak berdosa deh. Moal aya selain Nabi mah yang sanggup 100% tadinya memenuhi perintah ini nih. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Pasti punya dosa. Pertanyaannya tadi, kapan sih manusia berdosa? Ketika keluar, ketika berpaling dari al-haq, berarti dia itu berdosa. Angrepan kena kebetulan juga nih ada kaitannya nih dengan kitab Riqaq. Dan Imam Bukhari mengawali pembahasan tentang kitab Riqaq itu dengan dua hadis nih yang menjadi pondasinya dalam pembahasan kitab Riqaq. Satu hadis yang ini yang la Aisyah ila Aisyul akhirah. Bukanlah kehidupan yang sesungguhnya itu melainkan kehidupan akhirat. Kehidupan sesungguhnya, kehidupan hakiki bagi manusia itu adalah kehidupan akhirat. Satu landasannya. Kemudian yang kedua ada ieu tah nu matak berdosa teh nu ieu tah mun tong aya hadis ieu atulah. Iya hadis ieu ya, makanya tidak ada manusia yang tidak berdosa teh. Nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas. Dua macam kenikmatan. Di mana kan kenikmatan ini summa latus aluna yauma izin anin naim, pasti akan dimintai tanggung jawabnya gitu kan. Kalian akan ditanya atau dimintai tanggung jawab anin naim dari seluruh kenikmatan. Nah Rasulullah menyebutkan dua macam kenikmatan, di mana banyak sekali manusia yang celaka nih karena dua macam kenikmatan ini, yaitu sehat dan waktu. Ketika sedang melaksanakan al-hawa pakai sehat dan waktu enggak? Naon atuh nu sehat jeung waktu dan nuker gering mah ngajoprak. Ini nuker gering kan pasti. Kalaupun ingin melakukan sesuatu, ingin misalnya katakanlah aya babaturan nu ngajak ulin keur gering kan teu bisa. Aya nu ngajak tadabbur alam, tadabbur alam. Biasa kan grup ieu teh, grup moto ge HD atuh. Rumahku surgaku, eta grup eta teh motoan teh kitu, rumahku surgaku. Tapi ngewa ku bahasa Inggris my life my adventure. Rumahku surgaku teh.
grup eta. Tidak ada yang tidak menggunakan sehat dan waktu. Ya kan tidak ada yang tidak menggunakan sehat dan waktu. Ketika lepas dari al-haq mengikuti al-hawa kan pakai sehat dan waktu pasti tak eta kerdoraka teh. Karena sehat dan waktunya ini tidak digunakan sesuai dengan tujuan si pemberi nikmat. Bahasa lainnya kufur nikmat gitu. Karena kan definisi syukur itu menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan si pemberi nikmat. Di definisinya seperti itu ya. Menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan si pemberi nikmat. Nah, yang memberi nikmat siapa? Yang memberi nikmat Allah. Dan Rasulullah di hadis ini secara redaksinya menyebutkan nikmatani, dua macam kenikmatan. Artinya ini kan harus digunakan sesuai dengan bersyukur gak diberi sehat, bersyukur gak diberi waktu. Bagaimana cara bersyukur menggunakan sehat dan waktu? Harus sesuai dengan tujuan. Yang memberi nikmat itu kan Allah. Tujuan Allah memberi kenikmatan sehat dan waktu itu untuk apa? Balik deui kana UUD. Moal teu kadinya. Kembali lagi kepada undang-undang dasar yang Allah berlakukan bagi manusia. Daetan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tanggal langgar eta we anggar kalah kumaha ge. Ketika menggunakan sehat dan waktunya itu tidak sesuai dengan tujuan Allah memberi sehat dan waktu itu adalah gitu ya. Allah menciptakan manusia di antara kenikmatannya yaitu sehat dan waktu. Ini yang tidak akan ada yang sanggup. Pasti berarti ini bukan tadinya bukan bisa jadi sebetulnya. Pasti sebetulnya tidak ada manusia yang sanggup untuk benar-benar 100% lepas dari al-hawa seperti Rasulullah. Karena hanya satu-satunya ya, hanya satu-satunya. Bahkan nabi-nabi yang sebelumnya juga al-hawa. Nabi Adam waktu memetik dan memakan buah khuldi malah jelas itu bertentangan gitu kan dengan aturan ketetapan dari Allah. Padahal Allah sudah fakula min ayat nanti. Fakula min anu rogodan hayatsu syi'tu ma. Padahal Allah sudah mengatakan gitu kepada Adam dan Hawa ketika di surga, fakula min huma, makan apapun pek nu aya di dinya mah. Nya rogodan hayatsu syi'tu ma terserah bebas. Hanya satu gitu kan yang Allah minta, jangan mendekati, jangan memakan buah khuldi. Al-hawanya kan kemudian yang mempengaruhinya. Melanggar akhirnya. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, bahwa mereka gitu ya, bahwa mereka pernah berdosa itu diterangkan dalam hadis yang menerangkan tentang syafaat. Ketika orang-orang minta syafaat kepada mereka, kan mereka mengatakan aku tidak bisa memberi syafaat karena dulu aku pernah begini. Pelanggaran yang disebutkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa gitunya, aku tidak bisa memberi syafaat karena dulu aku pernah begini. Terakhir kan Nabi Isa yang dimintai syafaat oleh orang-orang itu mengatakan, pergi saja temui Muhammad, dialah satu-satunya manusia yang tidak punya dosa, dia pasti bisa memberi syafaat. Artinya gitu ya,
Nabi Adam, Nabi Nuh dan nabi yang lain pun ada al-hawanya, berdosa. Hanya satu-satunya manusia yang 100% bersih dari dosa yaitu Rasulullah. Pasti berarti bukan bisa jadi lagi. Pasti tidak akan ada yang bisa betul-betul 100% lepas dari al-hawa, nggak akan ada. Berarti atau dengan demikian kan pasti benar itu bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah nanti di dalam pembahasan Kitabur Riqaqnya hari Jumat beberapa bab ke depan, 2 kalau nggak salah, hanya terselang oleh 1 atau 2 bab kalau nggak salahnya. Dari yang kemarin kan pembahasan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabat itu sudah selesai. Nanti 1 atau 2 bab ke depan itu judulnya optimis. Harus optimis masuk surga, maksudnya harus optimis masuk surga. Optimis disertai kekhawatiran, takut tetap tidak boleh hilang. Rasa takut itu tidak boleh hilang. Ya takutnya takut masuk neraka pastinya ya. Optimis masuk surga ya, tapi juga tidak boleh hilang itu rasa takut masuk ke dalam neraka. Ternyata hal ini kan rasa optimis lahnya, optimis dan khawatir itu. Optimis disertai khawatir itu ditunjukkan oleh Abu Bakar yang sebetulnya Abu Bakar sudah dipastikan masuk surga tanpa hisab, tapi takut nerakanya luar biasa Abu Bakar. Kenapa gitu mesti takut dosa? Kenapa mesti takut neraka? Yang ini alasannya. Ketika turun ayat itu di surat Al-Zalzalah yang terakhir, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairon yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yarah." Sama kan itu ya. Khairon dan syarron. Barang siapa mengamalkan sekecil apapun gitu amal soleh, pasti diberi balasan oleh Allah. Tapi sebaliknya juga sama kan, barang siapa mengamalkan sekecil apapun keburukan, pasti diberi balasan oleh Allah. Nah alasan Abu Bakar sampai sampai menangis, Abu Bakar ketakutan dengan ayat ini. Kemudian mengadu kepada Rasulullah. Dengan ini ayat yang terakhir kan yang ditakutkan oleh Abu Bakar, yaitu barang siapa mengamalkan sekecil apapun keburukan, perbuatan dosa, pasti oleh Allah diberi balasan. Dan Abu Bakar tentu paham, tahu balasan dari Allah untuk perbuatan dosa apa? Siksa, nggak ada lagi. Nah kemudian Abu Bakar menangis ya, anggaplah terasa berat gitunya. Kalau Abu Bakar bukan mengadukan keberatan suatu ayat, tapi ini bagi Abu Bakar terasa berat. Abu Bakar mengatakan, kalau nggak salah terjemahnya kurang lebih seperti ini ya. Jika famaya mal miskola zarutin syarron yaroh gitu ya. Jika sekecil apapun perbuatan dosa pasti diberi balasan, pasti Allah akan membalasnya. Abu Bakar mengatakan, jika demikian siapa di antara kami, maksudnya selain nabinya, jika demikian siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu? Kan Abu Bakar berarti sudah tahu Abu Bakar bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Balasan dari dosa apa? Ya siksa, neraka, nggak ada yang lain. Sehingga Abu Bakar mengatakan, kalau demikian jika sekecil apapun perbuatan dosa pasti ada balasannya. Siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu? Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Benar itunya bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dalam pembahasan yang hari Rabunya tentang ini tobat, ya, tentang tobatnya itu kan ada hadis yang
Kalau manusia itu protes itu kepada Allah, protes karena Allah menetapkan bahwa manusia itu pasti berdosa. Sementara manusia itu kan takut oleh dosa, oleh neraka, kan manusia itu takut. Tapi Allah menetapkan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau manusia itu protes karena Allah tetapkan demikian, maka Allah akan mengganti manusia, Allah akan musnahkan semua manusia. Lalu Allah menggantinya dengan makhluk yang mau ditetapkan demikian. Menerima itunya ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang pasti berdosa, tapi mau bertobat. Nah, kalau dalam sudut pandang artinya dengan sudut pandang atau dengan kacamata pembahasan sekarang tentang al-hawa, nah ini berarti antara al-haq dan al-hawa. Kalau Rasulullah SAW itu total berarti benar-benar seluruhnya hanya berdasarkan al-haq, maka tidak ada satupun Rasulullah itu, tidak ada satupun sekecil apapun Rasulullah itu memiliki dosa, nggak ada, karena total seluruhnya al-haq. Selain Nabi, Abu Bakar saja rumah berencik Abu Bakar teh, ya saya kan bukan Nabi, kita ini bukan Nabi, sehingga Abu Bakar mengajukan seperti tadi, kalau begitu siapa di antara kamu yang tidak ke neraka dulu? Ya, karena selain Nabi pasti punya dosa. Ini Abu Bakar gitunya, yang bicaranya Abu Bakar. Karena yang bicaranya Abu Bakar, pantas kalau Rasulullah SAW kemudian menjawab, bukankah kamu pernah sakit? Ya. Bukankah kamu pernah capek? Ya. Bukankah kamu pernah parusing? Ngal poe. Saha nu musingkeunana? Oh, tuh. Mote eseta lah. Jadi gitu, bukankah kamu pernah sakit? Ya. Pernah capek, rariweuh, ripuh itu ya. Dengan hal-hal tersebut Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Ya pantas ari Abu Bakar mah kudu kitu ge dosana bakal kahapus. Karena Abu Bakar itu dosanya nggak akan ada. Abu Bakar sengaja berbuat dosa itu nggak akan ada. Artinya dosanya hanya dosa-dosa kecil, itu pun jumlahnya amat sedikit. Jadi dengan sakitnya, dengan riweuhnya, capeknya, parusingna kehapus ku Allah teh. Pantas kalau Abu Bakar itu hasilnya masuk surga tanpa hisab, berarti dosa sudah tidak ada. Aya dosa keneh mah atuh harus ke neraka. Ya, kalau dosa itu masih ada, maka berarti harus ke neraka, karena balasan dari Allah untuk dosa itu neraka, nggak ada yang lain. Kalau Abu Bakar berarti sudah bersih dosanya dengan ketika Allah menakdirkannya sakit, ketika Allah mendatangkan masalah lah gitunya yang kemudian nepika jadi mumet, riweuh, ripuh, capek. Padahal itu maksud Allah untuk membersihkan dosa. Talah sekali berabu Bakar mah pantas kuno kara itu teh bersih dosa nate. Nah, kalau yang dosa-dosa besar kemarin-kemarin juga kan dalam pembahasan sabarnya, apabila seorang muslim sakit, maka sakitnya itu akan menjadi penghapus dosa. Kan kemarin itu muslimnya muslim yang seperti apa? Enak aja, Islam KTP. Ya muslim yang seperti apa gitunya, kemudian sakitnya sakit yang bagaimana? Kan bukan, ada sakitnya itu bukan sakit yang dibuat oleh manusia sendiri. Ya sakitnya itu disiar cek urang Sunda mah. Disiar dasare mah atuh haneut di kamar mengeunah der camping di gunung atuh gering. Atuh disiar penyakit teh. Sedih mah atuh sare mah. Tanyiar-nyiar wae kalau misalnya
Kalau dengan melakukan demikian lalu jatuh sakit, jangan harap sakitnya itu jadi penghapus dosa. Eta mah disiar cek Allah teh apan maneh nu hayang gitu rasakeun we. Eta pan atawa ngara-garageun maneh tina tanggal alpukat karena padung. Dulu we sukuna potong har cek Allah teh hayang jadi penghapus dosa ngeunah we. Mun kitu ngeunah yang bersih tina dosa teh benerannya mun tas we hati-hati katabrak. Wis cager ngararegan maneh tuluy ya pokoknya yang gering. Tuluy yang gering. Murukna bersih ku kikituan. Artinya kan kalau orangnya sudah berhati-hati, apik, berusaha untuk hidup sehat, pasti sakit, nggak akan ada manusia tidak pernah sakit. Rasulullah SAW saja kan Allah takdirkan sakit dengan cara jatuh dari kuda. Rasulullah juga pernah sakit ketika dilempar oleh musuhnya waktu di Taif, waktu perang Uhud itu Rasulullah kena. Ya Allah menakdirkan. Gak akan ada manusia yang tidak pernah sakit, pasti itu ada jadwalnya. Oleh Allah diistirahatkan itu sebetulnya. Ketika sakit itu mestinya gitunya Allah mengistirahatkannya dari beramal soleh dengan jaminan pahalanya tetap diberikan karena Allah kan yang menetapkannya sakit. Beda aja ayo we uli di subuhnya gering atuh. Mun kitu kalong kuat. Tuluy we ulin itu banyak kan orang yang justru itunya waktu malamnya itu ngadon ulin. Ya apalagi lah kalau dalam kondisi sekarang mah gitu misalnya ngadon memotoran udara sangat dingin kan dini hari. Jadi kalau sakitnya itu karena ulah sendiri nggak akan jadi penghapus dosa. Nah kembali lagi ke sini nih, ini definisinya ini ya, mujahadah itu kebalikan dari ittiba'ul hawa. Jam teh, asat gancang teh gitu jam teh kemana gitu rusuhan atuh. Jam teh gitu gancang teh. Fatmun nafsi an hawaha. Ya definisinya itu memisahkan itunya diri dari pengaruh al-hawa. Al-hawa manu kamari kan al-hawanya sendiri adalah naon kamari teh. Karena zona tuh jauh-jauh ting mundur teh. Istaha wa ahabba itulahnya. Istaha wa ahabba teh yaitu istaha teh keinginan, ahabba kesukaan. Ta eta al hawa teh istaha wa ahabba keinginan dan kesukaan atau kecintaan. Bahasa Sunda mah kahayang jeung karesep. Tah ketika melakukan sesuatu itu landasannya ini. Kahayang jeung karesep. Kalau al-haq kan dari Allah, kalau kahayang jeung karesep itu dari dirinya atau dari sesama manusia, itu kan intinya. Makanya al-haq itu dari Allah, kalau al-hawa dari manusia. Nah mujahadah itu adalah membebaskan itunya diri dari al-hawa, dari yang berasal dari manusia fi umumil awqat, di sembarang itunya, di semua waktu. Pokoknya gitu lah, harus setiap saat, setiap waktu ya. Memang tidak akan ada yang sanggup tadinya, pasti tidak akan ada yang sanggup.
Karena kalau benar sanggup atuh siga nabi engkeun teh tidak akan ada punya dosa, karena seluruh bahkan seluruh aspek, seluruh sendi, seluruh unsur hidupnya itu hanya berdasarkan al-haq. Tapi kan meskipun pasti tidak akan ada yang sanggup seperti Nabi, dan Allah sudah menetapkan demikian. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Masalahnya adalah jangan terlalu banyak. Berarti masalahnya jangan terlalu banyak hidupnya ini mengikuti al-hawa, apalagi sampai kepada ketika maksudnya beribadah saja malah jadi celaka. Pan eta wailun lil musholin kan sedang harusnya, makanya saya katakan tadi harusnya kan kalau orang sholat itu kan dapat pahala. Tapi Allah kan ini kan ayat Quran kan, Allah menyatakan bahwa ada orang yang mengerjakan sholat tapi malah celaka, malah wailun. Ya kenapa sampai celaka? Kenapa wailun? Sahun, sahun teh kumaha? Teu bener, sahun teh sholatnya tidak benar. Nah, sholat yang benar yang mana? Sholat yang benar itu sholat yang berlandaskan al-haq. Keluar dari itu berarti sholatnya mengikuti al-hawa, meskipun bukan total, meskipun tidak total, secara keseluruhan sholatnya itu berdasarkan al-hawa. Yang kedua ininya, poin pertama tadi definisinya seperti itu ya. Diddul hawa yaitu al-mujahadah. Yang kebalikan dari ittiba'ul hawa itu adalah mujahadah sebutannya. Definisinya fatmun nafsi an hawaha fi umumil awqat, yang membebaskan, melepaskan gitu, memisahkan diri itu dari pengaruh al hawa fi umumil awqat, di seluruh waktu. Tuntutannya memang demikian kan, jangan ada satu detik pun yang keluar dari al-hawa, dari sedang gitunya berada, sedang tunduk, sedang taat gitu, sedang melaksanakan al-haq. Karena keluar dari situ, bakal balik deui kan tadi melanggar UUD teh. Keluar dari al-haq berarti keluar dari tujuan Allah menciptakan manusia, di mana fasilitas utamanya, anggaplah fasilitas utamanya untuk bisa beribadah itu adalah sehat dan waktu. Orang sakit tidak bisa meskipun ada waktu. Kemudian orang sehat juga kan tidak ada waktu untuk melaksanakan ibadah. Ini dua-duanya hanya unsur pokoknya gitu ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Yaitu digunakan sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Fa'alaina bitasyammuri fiman innafsi anil hawa. Nah maka tidak boleh berlama-lama, berarti fa'alaina maka wajiblah bagi siapapun bitasyammuri fiman innafsi anil hawa, untuk segera menyelamatkan dirinya dari pengaruh al-hawa. Ini maka wajiblah bagi setiap orang itu untuk secepatnya menyelamatkan itu, membebaskan dirinya itu dari pengaruh al-hawa, wa hamalaha alal mujahadati in syi'ta minal huda. Tah ieu al-haq kamahnu al-hudanya. Nah, maka wajiblah bagi siapapun untuk secepatnya membebaskan dirinya dari pengaruh al-hawa, dan membawa dirinya itu alal mujahadati, yaitu kepada
mujahadah minal huda, yaitu kepada al-huda, kepada petunjuk. Ayatnya nih landasannya, yaitu surat Al-Ankabut ayat 69, di ayat yang terakhirnya. Al-Ankabut ayat 69 ayat yang terakhir. Wallazina jahadu, ta'ata jahadu nanti mujahadahnya di ayat ini ya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mujahadah, wallazina jahadu, ini yang tadi saya katakan jahada yujahidu mujahadatan, jihad sama ya. Nah ini kata kerjanya wallazina jahadu, atau orang-orang yang mujahadah. Dengan definisi yang tadinya, yaitu mujahadah itu membebaskan dirinya dari pengaruh al-hawa di sembarang, di seluruh, di setiap waktu, itu kan definisinya ya, membebaskan diri itu dari pengaruh al-hawa. Nah orang-orang yang mujahadah, wallazina jahadu, orang-orang yang allazina jahadu fina, di jalan kami ya, orang-orang yang mujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum, pastilah kami benar-benar akan memberi petunjuk kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Nah sampai situnya, nah kesananya wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang ihsan. Ya muhsin itu yang melakukan ihsan. Ihsan te ihsan yaitu iman, Islam, iman, ihsan gitu kan. Ditanyakan kepada Rasulullah, iman itu apa? Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Nah, orang wa innallaha lama'al muhsin, kalau muhsin orang yang melakukan ihsan. Allah pasti bersama orang-orang yang melakukan ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Itu ihsan, itunya beribadah. Beribadah itu sama dengan beramal soleh. Jadi orang-orang yang ihsan itu adalah orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang beribadah. Beribadahnya dengan definisi atau penjelasan dari Rasulullah tadi, beribadahnya itu seolah-olah dia melihat Allah, artinya melihat Allah sedang menyaksikannya. Ya ihsan itu seperti itu ya, beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah sedang menyaksikannya, melakukan ibadah tersebut. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa memang Allah itu pasti melihat kamu. Ihsan teh. Nah, orang-orang yang mujahadah ini ya, kita lihat nih di Quran, salah satu aplikasi nih terjemahnya seperti ini. Dan orang-orang yang berjihad, sama kan mujahadah tadi dengan jihadnya. Orang yang berjihad, yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh fina, untuk mencari keridhaan kami. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana,
pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, yang disebut subulana, jalan-jalan kami, itu adalah turukuna al-musilatu ilaina, yaitu jalan yang menyampaikan kepada kami. Sesuai kan dengan banyak ayat, banyak hadis, jadi intinya yang menerangkan seperti inna lillahi wa inna ilaihi. Ya iya, ke manusia mau kembali kepada Allah. Apa teh jalana? Nah ini nanti Allah yang menunjukkan. Lanah dian nahum subulana, gitunya. Pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jalan kami itu adalah turukunal musilatu ilaina, yaitu jalan yang akan menyampaikan mereka kepada kami. Nah karena kan seperti yang barusan banyak sihnya ayat hadis yang maknanya demikian, yaitu yang summa ilaihi apa namanya kalau di kalimat yang tadi teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepadanya lah manusia itu kembali, hanya kembali kepada Allah. Nah Allah akan menunjukkan jalannya. Dan yang dimaksud jalan tersebut yaitu wahuwa as-siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus, allazi huwa siratul lazina an'amallahu alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Ini juga kemarinnya sudah disampaikan nih. Inilah jalan yang lurus, jalan yang benar untuk pulang, untuk kembali kepada Allah dengan selamat. Kalau bukan yang ini disebutnya dolalan ba'ida, disebutnya tersesat. Keluar dari jalan as-siratal mustaqim ini berarti tersesat, tidak akan sampai kepada Allah kalau tersesat. Ya kalau yang tersesat terusnya kemana? Ya ke neraka, nggak ada tempat lain soalnya gitu kan. Kalau disebut tersesat pasti ke neraka akhirnya. Tersesatnya kemana? Pasti ke neraka, nggak ada ke tempat lain. Dan jalan yang benar, jalan yang ini nih as-sirat subulana itu adalah turukunal musilatu ilaina, yaitu jalan yang akan menyampaikan mereka kepada kami. Itu dari subulananya. Lanah dian nahum subulana, pasti kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Apa yang mana yang disebut jalan-jalan kami, yaitu turukunal musilatu ilaina, yaitu jalan yang akan menyampaikan kepada kami wahwa as-siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus, allazi huwa siratul lazina an'amallahu alaihim, yaitu jalan. Nah berarti jalan di sini yang dimaksud adalah cara hidup. Bagaimana cara hidup para nabi, bagaimana cara hidup siddiq, bagaimana cara hidup syahid, bagaimana cara hidup orang-orang yang soleh, itu nanti oleh Allah akan ditunjukkan, diberikan itu hal seperti itu oleh Allah akan diberikan kepada siapa? Orang yang mujahadah. Mujahadah teh bersungguh-sungguh serius itunya dalam beragama, intinya dalam jadinya kan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menganut dan mengamalkan ajaran Islam, kesungguhannya yang diinginkan oleh Allah. Kalau itu benar ada, nanti Allah akan menunjukkan. Ini kan di sini lanah dian nahum, pasti kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kalau tidak ada mujahadah, kalau tidak ada mujahadah berarti kan masih terus mengikuti
al hawa moal kapanggih, karena Allah tidak akan menunjukkan kepada mereka. Ya, artinya kalau hidupnya itu masih terus saja mengikuti al hawa, Allah tidak akan menunjukkan. Karena ayat ini kan Allah, di dalam ayat ini Allah mengatakan wallazina jahadu fina, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang serius, itulah intinya kan, serius di dalam, ya karena kan kita ini orang Islam, kita ini kan menganut agama Islam, sementara tuntutannya seperti apa? Tuntutan dari Allah itu ada di surat Al-Baqarah 208 tadi. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi, tayeun jahaduna teh eta dituntut jihad di dinya teh. Ya dituntut bersungguh-sungguh di dalam beragama Islam, di dalamnya sebutlah menganut dan mengamalkan ajaran agama Islam, pasti akan ketemu jalannya karena Allah yang menunjukkan. Tapi kalau mujahadahnya tidak ada, artinya masih terus saja hidupnya mengikuti al-hawa, jangan harap bertemu dengan Allah dengan jalannya, jangan harap bertemu dengan jalan yang menuju kepada Allah dengan selamat. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan orang Islam ya karena yang dinyatakan abadi di neraka itu hanya orang kafir. Jangan-jangan, pasti bukan jangan-jangan lagi. Masuk surganya hanya karena belas kasihan Allah. Pernah kan mendengar hadis itunya yang ini nih, ketika orang ini masuk surga, maka orang-orang yang sudah lebih dulu masuk surga mengatakan, mengomentari gitunya, lihatlah orang itu, yaitu orang yang masuk surganya itu karena belas kasihan Allah. Karena dia berarti kan tidak menemukan itu jalan yang tadi turukunal musilatu ilaina, tidak menemukan jalan yang menyampaikan kepada Allah. Penyebabnya apa? Nya tidak hirup lagi nutur al hawa ka mana berasna cik urang Sunda mah nutur al hawa ka mana tuluyna? Bukan, itu bukan turukunal musilatu ilaina, itu bukan jalan yang menyampaikan mereka kepada kami. Tanya ini kebalikan dari al-hawa, yaitu mujahadah. Dan inilah yang berarti kalau ini kebalikannya seperti benar dan salah. Tidak mungkin ada bersamaan, paling bergantian. Atau paling orang mah bergantian nuturkeun al hawa isukna ninggalkeun al haq, terus nuturkeun al hawa deui, terus ninggalkeun al haq, kagak teu kabeh. Iraha atuh nuturkeun al haqna. Hirupna teh kitu we, sakepeung nuturkeun al hawa, sakepeung ninggalkeun al haq. Telat atuh seuri teh. Telat atuh. Terlalu banyak lah artinya ya, terlalu banyak mengikuti al hawa hidupnya. Ya intinya mah hirup teh loba teuing nganggo hayang jengkar resep, taatnya sangat minim, berarti sampai enggak kepada Allah. Tersesat sama. Mana seperti yang hadis yang barusan, masuk surga pasti kalau orang Islam masuk surga, hanya kan entah kapan masuk surganya itu, entah kapan kan, setelah sekian lama di dalam neraka, dimasukkan ke surganya pun tetap karena belas kasihan dari Allah hampir teu kajait neraka geus rek ditutup atuh hari itu neraka teh geus rek ditutup sih kan geus deui nu rek dikaluarkeun geus ditutup ya, karena neraka itu memang ditutupnya. Itu ayat yang fi amadim mumaddadah eta ayat teh alaihim narumu sodah, itu yang neraka itu ditutup fi amadim mumaddadah yang wah tingginya juga entah seperti apa, hanya kedalaman jurang neraka itu, dan ditutup. Selama masih ada yang akan dikeluarkan belum ditutup. Kalau sudah semuanya keluar tinggal orang yang abadi, tutup neraka.
Eta hampir weh beak sih kana geus moal nu keluar deui. Geus tinggal eta di papaya deui cenah sing bener bisa aya tinggalin karunya. Atuh benernya malaikat teh turun weh. Ieu naon cenah nu hideung-hideung dikoreh-koreh suka teh karesek. Aduh khawatir euy ampir eta. Mun neraka geus ditutup pos moal dibuka deui. Heeh si eta jatuh kriya. Atuh aing. Aduh Allah eta karunya. Dah tutungna di neraka mah teh siga kumaha gitu. Tapi ka malaikat ge ampir weh. Sugan teh kresek atuh cenah moh tuh. Ampir teu kaangkat. Dimasukkanlah ke surga gitu. Tanya orang yang masuk surganya karena belas kasihan Allah. Nah sampai di situnya ayatnya ya. Ayatnya itu di Al-Ankabut 69 juga sangat jelas. Hanya kalau yang di situ kata yang dipakai itu kata kerjanya allazina jahadu kata dasarnya mujahadah. Orang-orang yang mujahadah pasti oleh Allah akan ditunjukkan itu jalan yang tadinya turukuna al-musilatu ilaina, jalan yang akan menyampaikan mereka kepada kami. Dan memang seperti itu bahwa semua manusia itu akan kembali kepada Allah. Hanya ada yang benar sampai ada juga yang tersesat. Berarti hanya orang-orang yang mujahadah yang diberi nih oleh Allahnya, ditunjukkan oleh Allah mana jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah. Ya, dengan definisi seperti yang tadinya mujahadah itu adalah melepaskan diri, membebaskan diri dari al-hawa. Sebagai penutup beginilah, itu yang tadi saya katakan, ini kan yang Allah tuntut, ini kan yang Allah bebankan kepada manusia, yaitu mujahadah, lepaskan dari pengaruh al-hawa, arahkan gitunya diri ini kepada al-haq. Meskipun tidak akan ada yang sanggup. Nanti di surga Allah sudah tidak akan menuntut apa-apa, al-hawa sepenuhnya. Kalau di surga ya hirup terserah kamu, Allah nggak akan memerintah, melarang apapun itulah setelah di surga barulah al-hawa itu oleh Allah dibebaskan. Artinya manusia ingin apa, suka apa, malah oleh Allah akan diwujudkan. Ya, semua yang diinginkan, yang disukai oleh manusia gitu oleh Allah nanti diwujudkan semuanya, tidak ada yang dihalangi tuntutannya. Nah selama di dunia ini itu wayahna atuh tahan heula, nantilah di surga. Kalau di surga nanti mau malah direncanakan gitu. Kan kalau di surga mah nggak ada rumah, atau di surga semuanya istana, bahkan yang paling jelek saja istana di surga itu 10 kali lebih indah dari istana yang paling indah di dunia. Itu yang paling jelek. Yang namanya istana bukan seperti rumah, pasti aya gapura, aya gerbang tina emas, pokoknya mah. Pokoknya kayak saya welcome sih. Pokoknya mangke di gapurana rek ditulisan sudah ditu mah hirup urang kumaha urang tah di ditu mah pek rek nulis gitu ge atawa rek ditulis siga karana masjid dirinya pek deh ngaran biasa ngaran siga ngaran istana saha ye udapan kaya di gapurana pan al-omo tetap. Taslah itu sudah 21 lah. Itunya mujahadah, karena itu yang diminta oleh Allah, bebaskan gitu dari ittibaul hawa, karena hanya dengan cara itu Allah akan menunjukkan jalan yang menyampaikannya kepada Allah.